Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menyusun persamaan kuadrat. Tetapi sebelum kita menyusun persamaan kuadrat, kita harus tahu dulu konsep sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Perhatikan ya, ada dua ya. Yang pertama adalah hasil penjumlahan akar-akar persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah min b per a, atau bisa ditulis x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Yang kedua adalah hasil perkalian akar-akar persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah c per a, atau bisa ditulis x1 dikali x2 sama dengan c per a. Baik, Bapak akan berikan aplikasi dalam bentuk soal ya. Misalkan begini, tentukan akar-akar nilai akar-akar dari persamaan dua x kuadrat min 11x ditambah 12 sama dengan 0. A x1 ditambah x2, B x1 dikali x2, C 2x1 dikali 3x2. Kita jawab dulu ya penyelesaian. Tentukan nilai akar-akar dari persamaan 2x kuadrat min 11x ditambah 12 sama 0 dari x1 tambah x2 dan b x1 kali x2 dan c 2x1 dikali x2. Kembali ke rumus ini ya. Lihat hasil penjumlahan x1 tambah x2 menggunakan rumusan min b per a. Kalau perkaliannya x1 kali x2 sama dengan c per a. Berarti sebelum kita mengerjakan ini, kita harus tahu dulu yang mana a, yang mana b, yang mana c. Baik, Bapak tulis kembali soalnya ya. 2x kuadrat min 11x ditambah 12 sama dengan 0. Berarti berapa nilai a-nya ya? A-nya adalah 2. Kemudian B-nya berapa? Ya, B-nya adalah min 11 dan C-nya adalah 12. Paham ya? Baik, kita masuk yang pembahasan yang A. Yang A dipinta adalah nilai dari x1 ditambah x2. Kita lihat x1 ditambah x2 itu rumusnya apa? Min B per A. Jadi ganti dengan min B per A. Min B per A.
min itu rumus ya. Baik. Min B-nya berapa? B-nya min 11, berarti sini dalam kurung min 11. Per A-nya adalah 2. Berarti hasilnya adalah min kali min plus ya, berarti 11/2. Udah kan? Baik, sekarang yang B. Soal yang B, X1 dikalikan dengan X2. X1 kali X2 atau hasil kali persamaannya, rumusnya apa? Menjadi C per A. Masukin C per A sama dengan C-nya berapa ya? Oh, C-nya 12. A-nya adalah 2. Hasilnya berapa? Terus bagi 2 ya 6. Mudah kan? Baik, sekarang yang C. Yang C 2x1 itu dikalikan dengan 3x2. Nah, perhatikan, ini kan perkalian ya, x1 dikalikan dengan x2. Sama aja seperti 2a dikali 3b berapa ya? Kalau 2a, kalau buat seperti ini, kalau 2a dikalikan dengan 3b itu hasilnya berapa? 2 kali 3 kan 6 ya, 6. Nah, A kali B tetap aja biarkan, boleh menggunakan A kali B juga boleh, atau 6 AB juga boleh. Begitu pula kalau ini sama, berarti 2 dikali 3, 2 kali 3 itu adalah 6 ya. X1 dikali, berarti ini dalam kurung aja ya, dalam kurung aja. X1 dikalikan dengan X2 sama dengan, supaya ketemu ini X1 kali X2. Nah, 6 nya ditulis kembali, nilai X1 dikali X2 berarti C per A ya, hasilnya berapa? 6. Jadi 6 nya sini. Nah, jadi 6 kali 6 berapa? 36. Oke. Mudah ya? Oke. Baik, untuk soal berikutnya, Bapak tambahkan soalnya ya. Perhatikan semuanya. Pada persamaan X kuadrat ditambah 9X min 21 sama dengan 0. Tentukan nilai akar-akar berikut. Yang pertama adalah X1 tambah X2, B 1 per X1 tambah 1 per X2, dan C 3X1 dikali 3X2, dan D X1 kuadrat tambahkan dengan X2 kuadrat. Baik, kita bahas ya satu ya. Kita jawab dulu. Pertama harus tahu dulu ya, berapakah nilai A-nya? Berapa nilai A-nya? Ya, 1 ya. Kemudian nilai B-nya? Ya, 9. Dan C-nya adalah min 21. Baik, yang A itu ditanyakan adalah X1 tambah X2. Ingat tadi, kalau X1 ditambahkan dengan X2 itu menjadi berapa? Menjadi apa? Ya, menjadi min B per A. Oke. Min B-nya berapa? 9. A-nya 1. Min 9 bagi 1, iya, hasilnya adalah min 9. Mudah bukan? Ya. Sekarang yang B. Untuk yang B, kita adalah 1 per X1, 1 per X1 ditambahkan dengan 1 per X2 sama dengan, nah kalau ada pecahan kita pergunakan sifat penjumlahan pecahan seperti biasa aja, kali silang aja ya. Ya, X1 1 kali X2 berapa? X2 1 kali X1 1 kan, nah ditambah 1 kali X2 X2, 1 kali X1 X1 per, kalikan saja ini, X1 dikali X2 gitu kan, sama dengan ini kan X2
ditambah X1 sama aja kan dengan X1 ditambah dengan X2 kan, seperti komutatif ya, per X1 dikali dengan X2. Oke. Kemudian sekarang X1 nya, nah sini X1 tambah X2 berapa di sini? Oh, min 9. Nah, saya tulis min 9 nya sini. Per X1 kali X2. Nah, sini ada nggak di sini? Di sini belum ada ya. Berarti kita cari dulu ya. Di sini deh. Berarti kalau X1 dikalikan dengan X2 dengan rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah C per A ya. C per A. Itu menjadi C nya adalah min 21, A nya adalah 1. Jadi hasilnya adalah min 21. Nah, ketika X1 dikali X2 nya diketahui min 21, berarti kita ganti aja ini X1 dikali X2 dengan min 21, min 21. Jadi hasilnya adalah min bagi min plus ya, 9 per 21. Disederhanakan sama-sama bagi 3 ya. Ya, sama bagi 3. Sama bagi 3. Sini bagi 3 hasilnya adalah 3. Ini bagi 3 hasilnya adalah 7. Jadi hasilnya adalah 3 per 7. Benar bukan? Ya. Sekarang kita lihat yang nomor C. Untuk yang nomor C, rumusnya adalah soalnya adalah 3x1 dikalikan dengan 3x2. Karena ini perkalian, kalikannya langsung ini 3 kali 3 berapa? 9 kan? Nah, ini 9. Nah, ini kita buat kurung aja nih, x1 dikalikan dengan x2 sama dengan 9, tulis kembali. Nah, x1 kali x2 kita ganti dengan angka di sini. Dari mana ya? X1, oh ini dia. X1 dikali x2 sama dengan min 21. Ini dengan min 21. Nah, tinggal langsung kalikan saja. Hasilnya berapa? Belakangnya 9 min 189. Paham ya? Oke. Sekarang lihat yang nomor D. Yang nomor D, x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat. Nah, bentuk ini kamu nggak boleh langsung menggunakan x1 kuadrat sini kamu ambil sini min b per a pangkat 2, nggak bisa ya. Kamu harus kembali ke konsep aljabar terlebih dahulu. Ingat konsep aljabarnya seperti ini. Kalau kita punya kalau a kuadrat ditambahkan dengan b kuadrat, itu kalau kita jabarkan begini modelnya. A kuadrat ditambahkan dengan 2ab ditambahkan dengan b kuadrat, nanti terakhirnya dikurang supaya tinggal hasilnya a kuadrat dengan b kuadrat saja, itu dikurang dengan 2ab. Lihat, ini plus 2ab jika dikurang dengan 2ab di sini, jadi hasilnya adalah a kuadrat dan b kuadrat saja. Jadi kembali kemari, ketika menemukan soal seperti ini, berarti konsepnya pakai ini ya. Jadi kita buat seperti ini modelnya. Jadi sama dengan x1 kuadrat ditambah 1 ya, 2 x1 itu ini ab ini artinya a kali b ya. Kalau kita buat x1 x2 itu sama dengan x1 dikali x2, sama dengan yang di sini ya. Nah, ini titik dengan kali sama aja ya. Ini ditambahkan dengan x2 kuadrat. Nah, di terakhirnya ditambahkan apa ya? Min 2
X1 dikalikan dengan X2 ya, sama dengan, kita ganti angkanya, kita rubah dulu ya. Ini konsep ini akan kembali kemari dia. Ini kan sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurang 2X1 dikalikan dengan X2. Nah, Pak, kok bisa berubah seperti ini, Pak? Nah, perhatikan. X1 ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat, itu konsepnya sama seperti ini. Kalau A ditambah B pangkat 2, itu hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Lihat sama ini, sama ini 2, ini 2. X1 ganti A dengan B. X2 X2 kuadrat jadi B kuadrat. Dirubah ya, sama seperti bentuknya. Berarti ini kita rubah seperti ini, yang ini saja. Di situ ya, jadi ini X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurang 2X1 kali X2. Setelah ini baru kita selesaikan. Sama dengan berapa nilai X1 nya, berapa nilai X1 plus X2 nya, kita di sini aja, kan soalnya sama. Min 9, berarti jadi adalah min 9 dipangkat dengan 2 kurang 2. X1 kali X2 nya berapa tadi? Oh iya, min 21. Sini dikalikan dengan min 21 menjadi sama dengan min 9 pangkat 2 adalah ya 81 ya. Ini baris sini supaya nggak ganggu. Min kali min plus juga ya, ditambah 42. Jadi hasilnya adalah 123 ya. 123. Jadi pahami ya.